Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Laporan keuangan bank. Bentuk informasi yang disajikan oleh bagian akuntansi disebut laporan keuangan, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Komponen laporan keuangan. Pertama, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini mencakup 3 hal penting yang harus dilaporkan yang akan mengetahui keadaan finansial sebuah bisnis pada satu waktu tertentu. Apa saja itu? 1. Aset atau harta. Aset atau harta yang dimiliki perusahaan harus dilaporkan dalam pelaporan neraca. Secara garis besar, aset dalam sebuah bisnis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aset berwujud dan juga aset tidak berwujud. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya bentuk fisik dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 2. Liabilitas atau kewajiban. Selain aset yang dimiliki, di sisi lainnya yang harus ada dalam laporan neraca adalah liabilitas. Pengertian dari liabilitas sendiri yaitu suatu hutang atau kewajiban perusahaan yang harus dilunasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. 3. Ekuitas atau modal. Komponen laporan keuangan terakhir yang harus ada dalam laporan neraca adalah ekuitas atau modal. Sederhananya, ekuitas ini merupakan hasil pengurangan dari jumlah aset yang dimiliki dengan liabilitas. Kedua, laporan laba rugi. Selain laporan neraca, hal lainnya yang wajib ada dalam sebuah laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Laporan yang satu ini akan menunjukkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu pada sebuah bisnis. Biasanya laporan laba rugi ini akan dikeluarkan oleh para pelaku bisnis setiap kuartal atau tahunnya. Nah, berikut ini adalah komponen laporan keuangan yang setidaknya harus ada dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan. Faktor penting yang menjadi top line dalam sebuah laporan laba rugi adalah pendapatan. Nah, jumlah uang kas sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan dari berbagai aktivitas penjualan barang atau jasa merupakan definisi dari pendapatan itu sendiri. 2. Pengeluaran. Selain pendapatan, komponen lainnya yang harus ada dalam laporan laba rugi adalah pengeluaran. Ini menjadi sesuatu hal yang lumrah karena sebuah bisnis pasti mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan. 3. Gain atau keuntungan di luar aktivitas operasional bisnis. Komponen laporan keuangan selanjutnya yang harus ada adalah gain atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas operasional di luar bisnis. Maksudnya, dalam beberapa kesempatan sebuah bisnis bisa menerima pendapatan yang bukan berasal dari transaksi biasa ataupun berulang. 4. Loss atau kerugian di luar aktivitas operasional bisnis. Selain gain, ada juga loss atau kerugian yang bisa saja diterima perusahaan dari aktivitas operasional di luar bisnis. Loss ini dapat terjadi ketika adanya penurunan nilai aset maupun tuntutan hukum yang akan berpengaruh pada arus kas. Sama dengan gain, loss ini dimasukkan ke dalam biaya lain atau biaya non-operasional. 3. Laporan arus kas. Komponen laporan keuangan selanjutnya yang tak kalah penting daripada kedua laporan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah laporan arus kas. Laporan yang satu ini akan membuat ringkasan mengenai arus kas yang masuk pada sebuah perusahaan. Beberapa komponen yang termasuk dalam laporan arus kas ini adalah 1. Aktivitas operasi. Agar sebuah bisnis bisa terus berjalan, maka dibutuhkan sebuah kegiatan operasional. Seluruh kegiatan yang mencakup produksi, pengiriman produk, penjualan, dan juga berbagai pembayaran termasuk ke dalam aktivitas yang satu ini. Beberapa hal yang menyebabkan arus kas masuk adalah penjualan barang dan jasa, penyewaan aset, penerimaan dari kas royalti, dan lain sebagainya. Sementara pembelian bahan baku, biaya promosi, dan beberapa hal lainnya termasuk ke dalam arus kas keluar.
2. Aktivitas pendanaan. Selain aktivitas operasi, komponen laporan keuangan yang harus ada dalam laporan arus kas selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas yang satu ini menunjukkan kekuatan finansial dari sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam pos ini, semua dana yang masuk untuk mendukung dan membantu perusahaan untuk meningkatkan modal dan juga membayar return investor akan ditampilkan. Beberapa hal yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan antara lain pembayaran dividen tunai, pelunasan obligasi, dan lain sebagainya. 3. Aktivitas investasi. Dalam laporan arus kas yang harus ditampilkan juga adalah aktivitas investasi. Pada bagian yang satu ini, semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aktivitas tetap, deposit, penerimaan kas dari piutang, dan yang lainnya akan ditampilkan. Pokoknya, semua hal yang menyangkut investasi ditulis pada bagian ini. 4. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Terkadang laporan ini juga disebut laporan laba ditahan atau laporan ekuitas pemilik yang merinci pergerakan cadangan yang membentuk ekuitas pemegang saham atau pemilik bisnis. Laporan perubahan modal mencatat banyak komponen selama periode tertentu, termasuk 1. Total pendapatan termasuk laba rugi. 2. Efek dari perubahan kebijakan akuntansi. 3. Koreksi kesalahan apapun. 4. Modal yang diinvestasikan oleh pemilik. 5. Dividen. Kas dan rekening giro Bank Indonesia. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam kas ini tidak termasuk komemoratif koin, emas batangan atau mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Sedangkan giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro Bank Indonesia merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Hubungan kantor pusat, cabang, dan antar cabang. Sistem perbankan yang selama ini dalam praktik adalah unit banking system dan branch banking system. Pada unit banking system berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau distrik atau provinsi. Sedangkan branch banking system yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Kantor cabang dikelola oleh seorang pimpinan cabang atau direktur cabang yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau top management di kantor pusat. Hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga dari kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain.